HS Code. Sebagai eksportir, sangat wajib untuk mengetahui, mendalami, dan ingat HS Code pada produk teman-teman. Nah, teman-teman yang udah menentukan produknya, ingat gak HS Code-nya? Harmonized System atau biasanya disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan, dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini untuk klasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia atau BTBMI. Perdagangan ekspor-impor adalah perdagangan yang melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kode untuk mempermudah dalam menentukan kategori barang yang disepakati dalam perdagangan internasional. Ada dua sistem kode dalam dunia perdagangan internasional, yaitu Harmonized System Code dan Standard International Trade Classification atau SITC. Harmonized Commodity Description atau Coding System atau lebih dikenal biasanya dengan Harmonized System, itu disusun pada tahun 1986 oleh sebuah kelompok studi dari Custom Cooperation Council atau sekarang yang dikenal dengan nama World Custom Organization, dan disahkan konvensi HS yang ditandatangani oleh 70 negara yang sebagian besar negara Eropa. Namun sekarang hampir semua negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia mengesahkannya melalui Kepres nomor 35 tahun 1993. Tujuan daripada pembuatan HS ini diantaranya adalah 1. Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis. Yang kedua, memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia. Yang ketiga, memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan, dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan. Sampai sejauh ini, teman-teman paling sering menggunakan HS Code bisa digunakan untuk Trade Map dan INTR di NSW. Bisa ikuti langkah-langkah berikut untuk mengetahui Harmonized System barang ekspor di Indonesia. Teman-teman bisa dengan membuka link, mengecek di insw.go.id, pada kolom pencarian ketik nama produk yang ingin teman-teman ketahui kodenya. Misalkan ketik kata Apple dan klik tombol search, maka teman-teman akan melihat daftar HS Code yang berhubungan dengan produk Apple tersebut. Pilih kode yang dibutuhkan yang berisi 8 digit. Ya, jadi teman-teman bisa mengetahui detail informasi ekspor impor untuk produk tersebut, meliputi regulasi, tarif, kondisi khusus, regulasi, dan informasi lainnya. Cara membaca HS Code. Setelah teman-teman mengetahui cara mencari Harmonized System Code, berikutnya perlu tahu bagaimana cara membacanya. Hal yang perlu diingat adalah 6 digit digunakan sebagai pengkodean produk secara internasional. Indonesia sempat menggunakan 10 digit untuk menjelaskan detail dari 6 digit tersebut. Namun saat ini Indonesia mengikuti peraturan negara ASEAN, yaitu hanya menggunakan 8 digit code. Berikut ini adalah penjelasan setiap digit HS Code yang perlu teman-teman ketahui. 2 digit pertama itu adalah bab atau kategori utamanya, contohnya 08 untuk produk buah. 4 digit pertama adalah pos yang mendefinisikan bab utamanya, contohnya 08.08 untuk buah apel, pir, dan queen segar. 0813 untuk buah kering. 8 digit pertama itu adalah subpos yang digunakan sebagai kode produk ekspor di ASEAN, terutama di Indonesia. Contohnya adalah 08.08.10.00 itu untuk buah apel segar. Dengan mengetahui kode tersebut, teman-teman bisa juga mengetahui tarif referensi dan regulasi impor. Hal ini dapat dicek pada tabel detail dari situs INSW, ada di bagian pojok kanan. Klik bagian pojok kolom informasi yang ingin teman-teman ketahui. Barang ekspor dari Indonesia begitu banyak jenisnya. Barang ekspor dari sektor pangan, pertanian, peternakan, dan juga pertambangan menjadi komoditas ekspor utama di Indonesia. Bagi pelaku UMKM, produk kuliner atau pakaian juga bisa dipertimbangkan sebagai produk unggulan yang punya peluang besar untuk masuk ke pasar internasional.
Produk kuliner mulai misalkan seperti makanan ringan, minuman seperti kopi, jus, produk susu, dan lain-lainnya. Nah, makanya dengan hal tersebut, setelah mengetahui HAS code teman-teman, lebih mudah untuk menentukan jenis produk yang akan diekspor. Ketika mulai bisnis ekspor, pastikan produk tersebut punya daya simpan yang cukup lama, selain itu juga proses dalam pengemasan yang aman dan baik. Teman-teman dapat bekerja sama dengan penyedia layanan pengiriman yang profesional untuk memastikan produk ekspor terkirim dan tiba di negara importir dalam kondisi yang baik. Demikian penjelasan saya dan semoga terbantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.